Visa mujamalah untuk haji furoda resmi tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi para calon jemaah dan tentunya juga tantangan besar bagi para penyelenggara ibadah haji khusus. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana dampaknya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Haji dan Umroh Nusantara atau Gapura, Ali Muhammad Amin, dan anggota tim pengawas DPR RI, Jazilul Fawait. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Sasa, selamat sore Pak Ali. Baik. Selamat sore Mbak Caca, selamat sore Gus. Baik. Jazul. Pak Ali, dengan tidak diterbitkannya visa untuk pergi haji furoda, apa saja sebenarnya dampaknya bagi para penyelenggara haji dan seberapa besar dampaknya? Baik, izin pertama terkait visa furoda dan mujamalah atau visa undangan ini yang lebih dikenal di Indonesia lebih terkenal yaitu visa furoda. Yang mana memang setiap tahun jujur ini ada dramanya urusan visa furoda, dan visa furoda itu diterbitkan biasanya di penghujung atau di last minute kondisinya. Intinya kalau bicara mengenai dampak yang saat ini itu cukup besar ya kondisinya, ya yang pasti jamaah tidak berangkat, dan tahun ini adalah tahun yang paling berat karena di tahun-tahun sebelumnya furoda itu masih bisa muncul. Intinya mau seberapa pun masih ada mujamalah ataupun visa furoda. Namun pada tahun ini memang tidak ada yang keluar sama sekali. Mengingat saat ini sudah tanggal 4 Dzulhijjah, rasanya sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bisa keluar visa. Begitu Mbak Caca. Biasanya berapa kuotanya yang terbit setiap tahunnya di tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau kita mengacu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu estimasinya kurang lebihnya tidak kurang dari 5.000 yang memang muncul. Dan ini yang diharapkan oleh teman-teman menunggu, dan mereka juga kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Intinya 5.000 kurang lebihnya Mbak Caca. Persiapannya tentunya sudah dilakukan walaupun visanya belum keluar. Itu artinya dampak secara bisnis akan besar sekali. Seperti apa Pak gambaran dampak secara bisnisnya kepada para travel haji dan umroh? Baik, jadi kalau secara bisnis dalam dunia jasa atau travel ini, kita tidak bisa menyiapkan keberangkatan tanpa kita mempersiapkan terlebih dahulu terkait mengenai preparing, yaitu mengenai hotel, tiket, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman sudah mempersiapkan itu semua, dari tiket mereka sudah ada down payment, termasuk hotel. Dan itu ada last minute, ada waktu yang memang ditentukan, deadline-nya tanggal sekian sudah harus full payment. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman semua di sini. Itu Mbak Caca. Berarti sudah banyak yang juga melakukan full payment untuk pemberangkatan dengan visa haji mujamalah atau furoda ini? Ya, saya kira majority harus begitu karena pihak hotel tidak mungkin akan memberikan confirmation sebelum mereka membayar full payment. Itu yang memang terjadi di saat Itu ini di artinya hotel, karena kisarannya berapa Pak? ya, Kisaran biaya atau dananya berapa? kalau hotel tergantung, mereka menjual dengan, kan ada beberapa paket yang ditawarkan oleh teman-teman travel yang ya tadi yang sudah disampaikan kurang lebihnya di 250 juta sampai 500 juta, tergantung kelasnya di mana bermainnya. Itu per orang Kalau ya Pak? untuk per orang, betul sekali, per orang. Tergantung mereka mau ngambil di kelas mana, ada bintang 4 dan bintang 5. Bahkan ada juga yang VIP. Itu pun artinya jemaah juga sudah membayar full? Saya kira ya, karena itu dasarnya pihak travel juga melakukan payment atau pembayaran dengan asumsi yang memang sudah dibayarkan oleh para jamaah. Baik, Gus Jas, melihat hal ini seperti apa? Karena kalau kita berbicara mengingat tahun lalu 5.000 visa, disiapkan 5.000 visa oleh travel agent dengan harga satu orang perjalanannya 250 juta hingga 500 juta rupiah. Dampaknya akan besar sekali. Bagaimana melihat Ya. hal ini, Gus? Tentu kami juga prihatin Pak Ali kepada teman-teman penyelenggara sekaligus warga yang sudah mendaftar untuk berangkat dengan visa furoda.
Dan memang biasanya kerajaan Arab Saudi disampaikan oleh Pak Ali tadi itu memang memberikan di limit-limit akhir. Jadi visa furoda ini adalah visa khusus. Cuman setelah kami turun di Arab Saudi ini, kelihatannya kerajaan Arab Saudi sedang melakukan semacam reformasi pelayanan begitu, sehingga ada pengetatan. Nah, saya berharap setelah tahun ini ketentuan visa furoda supaya tidak terjadi spekulasi itu memang dimasukkan di dalam aturan oleh negara. Jadi biar tidak menjadi hanya urusannya pemerintahan Arab Saudi. Karena apa? Yang mengalami kerugian ini kan warga Indonesia, seperti Pak Ali, seperti yang mau berangkat begitu. Nah, sementara kita bergantung pada full kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Arab Saudi yang sampai hari ini tidak keluar. Yang sampai hari ini visa khusus ini yang ditunggu-tunggu, yang seperti tahun-tahun biasanya belum keluar. Seberapa kuat misalkan diplomasi dari Kementerian Agama? Kelihatannya Pak Ali agak berat karena ada keinginan dari kerajaan Arab Saudi yang saya lihat sejak dari bandara itu mereformasi pelayanan gitu. Reformasi seperti Namun apa, Gus? begini, kemudahan di dalam ya istilahnya pelayanannya mulai senyum, terus antrian dan lain-lain mulai tertib. Begitulah Mbak Sasa. Jadi ini lebih modern begitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya visa furoda ini harus dimodernisir sehingga tidak terjadi spekulasi yang semuanya dirugikan, utamanya ya teman travel dan warga yang sudah mendaftar dengan biaya yang cukup tinggi. Misalkan visa furoda dibuat aja ukuran persisnya oleh pemerintahan Arab Saudi bersama pemerintahan Indonesia. Toh yang berangkat itu warga Indonesia dan warga Indonesia harus dilindungi juga dari kerugian. Termasuk juga Pak Ali. Kalau sekarang ini kan pasti travel akan ya akan terkena beban yang menurut saya itu tidak kecil. Karena apa? Karena ini khusus, furoda ini khusus. Jadi orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya punya uang, punya biaya untuk berangkat, namun tidak bisa lewat jalur reguler. Jadi menurut saya ke depan dan setelah ini, setelah pengawasan hari ini, menurut saya pemerintahan Indonesia harus melakukan diplomasi dengan kerajaan Arab Saudi agar visa furoda ini visa yang jelas. Berapa kuotanya? Kalau kemarin-kemarin Mbak Saca atau Pak Ali sendiri sampaikan, itu memang kadang 1.000, kadang 10.000, 5.000. Itu tidak ada ukuran khusus dan terus terang teman-teman yang ada di travel itu berupaya juga tidak hanya melalui jalur pemerintah, melalui jalur di luar pemerintahan, teman-teman travel itu juga melakukan Gus lobby-lobby. Jas. Nah, hari ini ditutup. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi alasan jelas dari pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi. Cuman Baik. dugaan saya memang sedang ada perbaikan sistem gitu saja. Saya tidak tahu persisnya ya. Gus Jas, kalau misalkan aturan mengenai haji furoda ini dimasukkan secara resmi setidaknya oleh pemerintah Indonesia dan mencoba diplomasi ke pemerintah Arab. Namun kan visa haji furoda maupun mujamalah ini hak prerogatif pemerintah Arab, bahkan bukan pemerintahnya namun kerajaannya. Bagaimana kemudian mekanismenya? Karena ini benar-benar hak prerogatif, berarti mekanismenya akan berubah atau seperti apa, Gus? Ya justru Nah, namun itu Gus Jas, memang harus baik Gus Jas, namun ditunggu terlebih dahulu karena saya harus jeda. Nanti akan bisa dijawab setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya akan kembali berdiskusi dengan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Haji dan Umroh Nusantara atau Gapura, Ali Muhammad Amin, dan juga anggota tim pengawas DPR RI, Jazilul Fawait. Tadi sebelum jeda saya sudah bertanya ke Gus Jas mengenai bagaimana nanti kalau misalkan pemerintah Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi. Karena tadi juga Kementerian Agama, Menteri Agama bahkan menyatakan itu bukan urusannya Kementerian Agama, semuanya adalah hak prerogatif dari pemerintah Arab Saudi, bahkan kerajaan Arab Saudi, Gus Jas. ya
undang-undangnya memang menyatakan itu kewenangan dari pemerintahan Arab Saudi dan di luar kewenangan pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, karena kita mengatur warga Indonesia, alangkah baiknya ini juga dimasukkan dalam kewenangan warga Indonesia. Supaya apa? Supaya menjamin kepastian yang berangkat. Supaya menjamin berapa warga kita yang berangkat di luar visa reguler gitu. Dan juga teman-teman travel bisa menyiapkan lebih jelas sehingga tidak muncul kerugian baik kepada travel maupun kepada keluarga yang mau berangkat yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Nah, menurut saya melihat dari apa ini perubahan pelayanan yang ada di Arab Saudi, kok saya yakin gitu, pemerintah Arab Saudi akan memberikan persetujuan gitu secara legal terhadap visa-visa khusus yang nanti akan dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk warga Indonesia. Nah, kalau ternyata tahun depan persis seperti ini, menurut saya ya, tidak ada kepastian, itu juga akan terjadi kerugian yang bertumpuk-tumpuk. Dan akan terus terjadi ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu, penting juga peran pemerintah di situ, karena memang betul kewenangan pemerintahan Arab Saudi, tapi Indonesia juga punya kedaulatan untuk melindungi warganya yang berjalan ke luar negeri, meskipun untuk ibadah haji begitu. Nah, kalau misalkan ini kan soal ini, Mbak Sasa, ini soal kapasitas ketika menjalankan ibadah haji gitu. Iya. Nah, yang tahu kan Arab Saudi, yang tidak terpakai berapa, yang terpakai berapa. Nanti visa mujamalah itu atau visa furoda itu oleh pemerintah Arab Saudi juga jelas waktunya dikeluarkannya. Jadi misalkan 10 hari sebelum. Jadi semuanya mempersiapkan. Kuotanya sekian. Kalau ini tidak jelas semua, waktunya tidak jelas, berapanya tidak jelas, termasuk biayanya tidak jelas. Itu Sehingga artinya, kerugiannya pun tidak bisa dihitung. baik, Kenapa, Mbak? itu artinya setidaknya diatur dalam peraturan atau undang-undang di Indonesia agar nantinya ada mekanisme yang jelas dan pasti bagi perlindungan warga negara Indonesia yang mau memang menggunakan visa mujamalah atau visa haji furoda ini. Furoda. Betul. Jadi itu tugas dari pemerintah Indonesia juga. Meskipun memang kewenangan penuhnya. Sebenarnya reguler juga kewenangan penuh Arab Saudi. Sama juga dengan furoda begitu. Cuman yang dibahas oleh pemerintah ini yang reguler. Yang furoda tidak masuk di dalam undang-undang yang mengatur itu. Makanya Pak Menteri Agama tadi dia berpikir siang malam, tapi tidak punya pintu kecuali dengan pintu-pintu diplomasi yang mungkin saja lewat jalur-jalur kerajaan atau apapun di situ yang bisa. Saya pikir Pak Ali tadi pahamlah jalur-jalur itu, karena pemerintahan Arab Saudi juga tidak seperti pemerintahan Indonesia begitu. Pak Ali, bagaimana komentarnya jika kemudian setidaknya mungkin dalam waktu dekat tahun depan peraturan haji furoda atau mujamalah ini diatur secara resmi oleh pemerintah Indonesia? Baik, Mbak Sasa. Pertama, saya sepakat dengan Gus Jus. Intinya Gus Jus itu tadi menyampaikan ada reformasi di Arab Saudi yang luar biasa. Itu sepakat. Saat ini sistem di Arab Saudi ini begitu luar biasa. Intinya sangat pesat kondisinya. Yang kedua, yang menurut kami tadi, saya ingin mengutip tadi dari Pak Menteri. Intinya beliau menyampaikan ini bukan kewenangan. Memang betul bukan kewenangan, tapi yang kami harapkan di sini dari teman-teman dari travel ada pengawalan. Sebenarnya ini kan visa furoda atau mujamalah ini adalah solusi. Orang yang ingin berangkat cepat dengan tidak mengambil jatah porsi di kita. Nah, itu yang paling clear dulu. Biar clear dulu, tidak mengambil porsi yang ada. Karena di luar porsi yang memang sudah ditetapkan. 221.000. Nah, dengan kondisi yang ada, tambahan mujamalah ataupun furoda, 5.000 itu kembali, itu membantu kita sebenarnya. Kemudian, pemerintah juga bisa ikut hadir untuk diplomasi tadi. Dan ini sekarang Saudi sudah mulai banyak dengan sistem B2B, mereka mengeluarkan itu. Tapi dengan kita tidak melibatkan atau pengawalan dari pemerintah, rasanya cukup berat kondisi itu. Saya kira memang
pengawalan itu penting. Saya setuju dengan Gus Jazilul tadi terkait dua hal itu. Begitu Mbak Sasa. Dengan adanya pengawalan lebih aman dan tenang. Lebih aman dan tenang. Setuju preparing dari sebelumnya, paling tidak seandainya nih, pemerintah atau kerajaan Arab Saudi memberikan 5.000 kuota furoda terhadap Indonesia. Ini yang dikelola. Ya. Tetap intinya ada pengawalan dari pemerintah dan juga dari Komisi 8. Nah, ini alhamdulillah Namun di jika Komisi setiap 8 tahunnya ini Gus kan Jas ini baik. ngerti. Pak Ali, namun kan setiap tahunnya bisa saja berkurang atau mungkin kalau bertambah mungkin akan lebih mudah ya. Tapi kalau berkurang dari 5.000, dengan pengawalan ini akan lebih mudahkah? Baik, saya kira bisa mengukur teman-teman di sini travel. Kita harus mengukur, anggap dengan asumsi 5.000. Mereka yang mendaftar berapa? Saya kira tidak ada masalah. Yang penting itu bukan seperti saat ini, tidak ada sama sekali. Karena setiap tahun yang kami sampaikan di awal, Furoda ini penuh dengan drama. Pasti ada yang nggak jadi berangkat, batal berangkat, ataupun di last minute kondisinya. Bagaimana di sini kondisi teman-teman bisa prepare segala sesuatunya. Saya kira itu Mbak Sasa. Itu artinya sebenarnya baik calon jemaah maupun travel sudah mengetahui konsekuensinya jika menggunakan visa mujamalah atau furoda ini. Saya kira ya. Dan mungkin ini bagi kami, intinya kita juga harus introspeksi kondisinya. Kami tidak boleh menyampaikan yang namanya visa furoda pasti. Kami intinya memberikan sosialisasi terhadap jamaah. Kondisi visa furoda itu seperti ini. Tidak ada sesuatu yang pasti. Kalau menggunakan mekanisme porsi, kan kita sudah tahu tahun berapa kita akan berangkat. Sudah ada verifikasi dari Kemenak dan lain-lain. Nah, itu kita bisa mengukur. Tapi furoda tidak. Nah, dengan itu kami menyampaikan kepada jamaah, kami upayakan untuk bisa berangkat di tahun sesuai dengan yang diharapkan sama para jamaah. Karena kan yang akan jadi korban jamaah nanti. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan nasib para jamaah yang tidak jadi berangkat pada tahun ini? Karena semuanya tidak jadi berangkat. Biasanya mekanismenya akan seperti apa? Akan dikembalikan-kah atau memang mereka akan berangkat di tahun berikutnya? Iya, ya seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, konsekuensi pasti ada. Dan tergantung bagaimana teman-teman travel itu kan setiap mereka yang berangkat sudah ada perjanjian di sana. Kalau tidak berangkat dengan ini apa konsekuensinya? Itu harus dituangkan semua. Seperti saat ini memang teman-teman travel mereka sudah membayar hotel, membayar tiket. Mungkin pemerintah atau dalam hal ini Komisi 8 bisa memberikan edaran kepada airline untuk bisa memberikan dispensasi atau bisa mengembalikan dana meskipun tidak secara penuh, setidaknya ada hal yang dikembalikan karena memang sifatnya tidak jadi berangkat. Ya. Termasuk juga hotel, mungkin dari KJRI kita bisa memberikan satu surat untuk bisa dipertimbangkan. Saya kira itu. Baik, Gus Jas terakhir, kalau dari tim Was DPR RI, bagaimana solusi mungkin yang ditawarkan terhadap para calon jemaah yang haji furoda yang tidak jadi berangkat ini? Apakah meminta agar travel mengembalikan semuanya atau seperti apa? Tentu kita tetap akan melakukan pengawalan untuk mencari solusi bersama. Karena memang kita tidak bisa memberikan kepastian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali juga. Komisi 8 pun juga tidak bisa memberikan kepastian. Namun tadi yang disampaikan permohonan agar misalkan jika terjadi kepastian penundaan atau pengembalian uang yang sudah terbayarkan, menurut saya itu hal yang wajar dan itu harus kita perjuangkan juga gitu. Dan karena apa? Karena akibat kerugian ini kan kerugian yang memang di luar prediksi begitu. Ini sesuatu yang jarang sekali terjadi selama bertahun-tahun ini. Ketika penyelenggaraan haji baru tahun ini, maka dugaan saya akan ada perbaikan. Jika iya itu, maka pemerintahan Indonesia harus segera mengawal ini supaya tahun depan yang mungkin saja berdasarkan laporan tertunda 5.000, maka tahun depan izinkanlah untuk masuk misalkan 15.000. Begitu. Supaya yang ini keangkut, yang tahun depan juga keangkut. Sebagai
kompensasi dari keadaan yang rugi hari ini. Baik, terima kasih Gus Jas, anggota tim pengawas DPR RI, Jazilul Fawait, dan Bapak Ali Muhammad Amin, Ketua Gapura, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Ya, Terima kasih. sama-sama. Gus. Terima kasih.